Sekarang kita akan membahas tentang mutasi dan mutagen pada modul ke-28. Mutasi merupakan perubahan susunan gen, dalam hal ini adalah DNA, atau perubahan struktur dan jumlah kromosom. Mutasi dapat menyebabkan perubahan sifat atau fenotip pada keturunannya. Mutasi sendiri dapat terjadi pada sel gamet ataupun pada sel somatik. Apabila mutasi terjadi pada sel gamet, maka mutasi akan diturunkan. Mutan adalah individu yang mengalami mutasi, sedangkan mutagen adalah penyebab mutasi. Mutagen bisa merupakan agen fisik, kimia, dan juga biologi. Beberapa jenis mutasi tidak akan menghasilkan perbedaan pada fenotip atau sifat. Hal inilah yang kita sebut sebagai mutasi diam. Yang mana pada mutasi diam, susunan DNA tidak dikodekan menjadi gen, atau pada susunan DNA walaupun berubah, namun asam amino yang ditranslasikan tetap sama. Berikut adalah gambaran bagaimana mutasi dan pengaruhnya pada ekspresi protein. Pada gambar di samping ini, kita bisa melihat mutasi yang disebut sebagai substitusi, di mana mutasinya sendiri terjadi adalah mutasi titik. Mutasi titik hanya terjadi pada satu basa. Kita bisa melihat di sini bahwa terdapat mutasi, di mana yang tadinya G akan berubah menjadi T. Hasil mutasi ini menyebabkan perubahan pada asam amino, yang sebelumnya akan dihasilkan sistein, maka karena mutasi maka akan dihasilkan dengan tirosin. Inilah yang kita sebut ketika mutasi menghasilkan perubahan sifat, disebabkan karena adanya perbedaan translasi asam amino yang dihasilkan. Sekarang kita akan memperlihatkan beberapa jenis mutasi dan pengaruhnya pada ekspresi protein. Pada gambar A yang ada di sini merupakan DNA molekul pada kondisi yang normal, di mana melalui susunan DNA tersebut akan dihasilkan asam amino yaitu metionin, lisin, fenilalanin, glisin, dan juga setelahnya adalah stop codon. Mutasi pertama yang terjadi akan disebut sebagai missense mutation, di mana di sini terjadi perubahan yang tadinya adalah basa C menjadi basa T, sehingga hasil mRNA-nya terjadi perubahan. Yang tadinya adalah GGC, sekarang berubah menjadi AGC. Perubahan ini menyebabkan terjadinya perubahan pada translasi asam amino, sehingga pada kondisi normal akan dihasilkan metionin, lisin, fenilalanin, dan glisin, namun karena mutasi akan dihasilkan metionin, lisin, fenilalanin, dan serin. Hal ini menyebabkan perubahan protein yang tentunya juga akan menyebabkan terjadinya perubahan fenotip. Mutasi lainnya akan menyebabkan terbentuknya stop codon. Hal inilah yang kita sebut sebagai nonsense mutation. Contohnya adalah pada basa adenin pada basa timin yang sekarang berubah menjadi basa adenin. Akibatnya pada mRNA-nya akan dihasilkan urutan UAG yang merupakan stop codon. Hal ini menyebabkan translasi akan berhenti. Jadi yang tadinya ada metionin, lisin, fenilalanin, dan glisin, sekarang hanya ada metionin saja, sehingga translasinya terhenti. Inilah yang disebut sebagai nonsense mutation. Mutasi lainnya kita menyebutnya sebagai friendship mutation. Ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, antara lain karena adanya delesi atau hilangnya satu basa. Perubahan pada susunan DNA ini menyebabkan perubahan asam amino tentu saja. Yang tadinya adalah metionin, lisin, fenilalanin, glisin, dan setelah itu stop codon, maka karena ada satu basa adenin yang hilang, akhirnya sekarang susunannya menjadi metionin, lisin, leusin, alanin, dan seterusnya. Jadi sudah tidak ada stop codon lagi di sini. Mutagen merupakan penyebab mutasi. Seperti yang tadi disebabkan, mutagen bisa berupa fisik,
Contohnya adalah seperti radiasi, bisa juga merupakan agen kimia dan juga agen biologi. Berikut adalah jenis-jenis mutagen. Untuk fisik, contohnya saja seperti sinar X, sinar berenergi tinggi seperti sinar alfa, sinar gamma, dan juga sinar beta, kemudian sinar UV, dan juga suhu tinggi. Untuk zat kimia bisa berupa pestisida, kolkisin, benziprena, dan juga asam nitrit. Sedangkan secara biologi, yang menyebabkan mutasi antara lain virus dan juga bakteri. Berikut adalah contoh mekanisme mutasi karena radiasi sinar UV. Jadi berikut adalah tahapannya dan saya akan mencoba untuk menjelaskannya perlahan-lahan. Sinar ultraviolet menyebabkan terbentuknya yang kita sebut sebagai thymine dimmer. Thymine dimmer ini akan melakukan stimulasi dan memberitahu kepada tubuh bahwa terdapat mutasi, sehingga nantinya endonuklease akan melakukan pemotongan di area sekitar dimer timin tersebut. Pemotongan ini akan menghasilkan hilangnya bagian yang dimer timin tadi, sehingga DNA polimerase kemudian akan melakukan sintesis kembali dan juga akhirnya ligase. Terkadang dimer timin ini bisa menghasilkan susunan DNA yang baru karena timin DNA-nya di sini bisa hilang. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya mutasi karena radiasi sinar UV. Mutasi karena radiasi sinar UV sendiri terjadi secara acak, artinya mutasinya tidak bisa kita atur pada suatu susunan DNA tertentu. Berikut adalah mekanisme mutasi yang disebabkan karena agen kimia. Dalam hal ini adalah nitrous acid atau asam nitrit. Adenosin biasanya akan berikatan dengan timin atau urasil. Namun, karena adanya mutagen ini, maka terjadi perubahan pada ikatan hidrogen pada adenin. Sehingga adenin yang tadinya berikatan dengan urasil atau timin, sekarang akan lebih memilih untuk berikatan dengan sitosin. Hal inilah yang terjadi, bahwa perubahan ikatan antara adenin dan timin menjadi adenin dan sitosin tentunya akan menyebabkan perubahan pada mRNA yang dihasilkan. Perubahan mRNA yang dihasilkan inilah yang nantinya akan menyebabkan perubahan translasi pada asam amino dan juga pada protein yang dihasilkan. Berikut teman-teman terkait pengantar tentang mutasi dan juga mutagen. Untuk bahan kali ini kami menggunakan buku Biology, A Global Approach edisi ke-11, karangan Campbell dan kawan-kawan yang diterbitkan di tahun 2018 oleh penerbit Pearson. Kami juga menggunakan buku Microbiology, An Introduction yang dikarang oleh Tortora dan kawan-kawan yang diterbitkan di tahun 2018 oleh penerbit Pearson. Dan juga kami menggunakan materi dari buku biologi untuk SMA dan MA kelas 12 karangan Inang Nitias yang diterbitkan di tahun 2018 oleh penerbit Erlangga. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.